Darul Ulum Baluda. Luar biasa. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan Ustaz Samsudin, guru kita, guru sini juga, Ustaz Fajar, dan Pak Firdaus, orang lama kita, dan ustaz-ustaz yang sebagian masih kenal, sebagian udah nggak tanda. Pak udah tua-tua juga Pak. Biasanya yang guru itu paling kenal, paling ingat kalau bandelnya luar biasa, atau pintarnya luar biasa. Kalau yang tanggung-tanggung kurang. Jadi mohon maaf, nggak bisa disebutkan satu persatu. Jadi saya berterima kasih dengan kita masih sudi datang kemari, walaupun mungkin perasaannya campur aduk ya kan. Tapi kesiapan datang kemari ini saya cukup apresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hubungan ini, cinta karena Allah, cinta karena Quran, cinta yang akan membawa kita ke surga. Jadi berkumpul ini juga banyak perkumpulan, tapi secara garis besar kumpulnya ada dua. Satu kumpulan lalat, satu lagi kumpulan lebah. Kumpulan lalat itu di mana? Kumpulan lalat itu di kotoran. Jadi perkumpulan itu menghasilkan kotoran saja. Di bunga yang harum yang bersih itu lalat nggak mau datang. Lalat lebih suka kumpulnya di kotoran, dan dari kumpulnya kotoran lalat ini mereka nanti akan menjadi penyebar penyakit. Tersebarlah penyakit dari sini. Dan ini nggak ada ibu-ibunya ini. Hah? Itu ada yang bawa mandi apa? Fasilitas di tempat itu Pak? Nggak disuruh kemarin? Ada yang rumpunan? Hah? Di depan sana, mau nggak dibawa kemari? Oh, ya. Jadi kita berharap setiap perkumpulan kita itu menjadi perkumpulan lebah. Lebah ini kumpulnya menghasilkan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang dihasilkan lebah itu? Madu. Apa dia ayatnya? Surah wa auhayna ilan nahli. Surah apa itu? Nampak kan kalian dalam bacaan. Surah apa coba? Surah An-Nahl. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Terus? Oh, minasya yang syahadah bisa itu. Jarang-jarang syahadah, yang jarang-jarang ulang nggak dapat. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Terus? Minasyajari. Apa yang dihasilkan dari situ? Kumpulkan dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, dari pohon-pohon, bunga-bungaan. Buat rumah di sana, buat sarang di sana, dan dari situ dihasilkan fihi syifa'un linnas, ada syifa, ada penawar, obat dan kesehatan. Orang kalau udah bilang madu, semua tahu itu sehat. Dari obat sakit apa sampai obat kuat, semua orang dari madu. Mesti madu. Jadi berharap kumpulnya kita ini jadi perkumpulan madu yang akan dari sini menghasilkan kebaikan-kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan juga. Jadi kawan-kawan sekalian, dulu kita semua harus memulai usaha kita
untuk bisa diterima Allah menjadi orang-orang Quran. Walillahi ahlin, kata Rasulullah SAW. Allah mempunyai ahli keluarga. Siapa itu? Walillahi ahlina minan nas. Allah mempunyai ahli keluarga dari kalangan manusia. Ketika ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka Rasulullah jawab, hum ahlul Quran. Mereka itu orang-orang ahli Quran. Orang ahli Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahli keluarganya Allah dan khassah, orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya potong sini, di sana ada orang. Ada. Tadi umumnya di sini. Astagfirullah. Di sana apa? Kamu tahu perempuannya dari sana kan? Iya. Oh iya, jadi kemana orang? Di sana. Kenapa orang sana? Tak semua lah ni. Mau bawa sana aja tu, bawa sana. Sudah sini semua tadi. Kalau sini semua kan pas. Dah. Gimana? Mau dibawa kemari semua? Dijemput aja. Dijemput dari sana. Disuruh kemari aja lah. Iya. Suruh kembali aja lah kawan, ada yang bisa ngomong. Kalau mau dijemput, kalau ada mobil bagusnya ahli keluarga. Sekarang ini kan kalau ada satu orang umpamanya jadi pejabat, jadi wali kota Binjai atau jadi gubernur, famili-famili yang jauh pun yang udah entah berapa pecahan, tinggal serpi-serpihannya pun hubungan itu masih ngaku tuh, masih ada famili kami. Oh ya itu ini masih famili kami. Cuman itu dulu kakek dia itu, udah payah lah itu mulutnya. Tapi begitulah kebanggaan menjadi punya hubungan dengan seorang yang besar. Ini Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan dia, Allah yang Maha Besar ini punya ahli keluarga. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran. Mereka itulah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya khususnya memulai usaha ini tahun berapa dimulai? Siapa ingat? Tanggal berapa mulai? Fajar. Kau berdiri Fajar. Berapa orang nggak kenal beliau? Kenal? Jadi Bang Fajar ini termasuk yang pertama lah sama Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan itu masih sekolah di celana merah. Sekarang udah sering marah-marah. Ya baik. Kita mulai dulu nih. Saya memang ambil tanggalnya 1 bulan 1 tahun 2006. Itu kita mulai cuma mau ngajar ngaji aja, tengok dulu ngajar ngaji, ada yang mau belajar. Yang orang udah pada minta mondok, saya yang masih ragu nanti saya pun nggak bisa terus. Karena saya udah ngajar di Malaysia 5 tahun, jadi rasanya capek bukan capek jenuh, bukan. Saya pengen mau dakwah bebas. Tengok kawan di sini 4 bulan kita di pondok aja. Jadi pikiran gitu adalah. Setelah saya jalani 1 tahun, ternyata
maaf, saya lihat beberapa pondok yang sudah ada duluan tuh enggak banyak kelemahan-kelemahan gitu. Nah, itulah pandainya saya, pandai melihat aib memang. Setelah saya lihat banyak kelemahan-kelemahan, ya seharusnya itu nggak boleh gitu, seharusnya nggak boleh gini gitu. Kemudian kayak datang bisikan, kamu tahu menilai. Kalau memang pandai, buatlah, tunjukkanlah bagaimana yang seharusnya. Jadi rasa tanggung jawab itu datang. Jadi kamu bilang sana kurang bagus, ini seharusnya gini, seharusnya gini. Coba kamu tunjukkan, contohkan gimana. Kemudian ada beberapa orang tua yang datang pada saya mau anak saya belajar kalau Ustaz mau ngajar. Jadi apalagi alasan saya yang nggak mau. Makanya ya gitu, dimulai dengan cara yang sebisanya aja. Kalau dulu tahu lah gimana kan, kamu datang di situ makan, situ ngaji, situ tidur. Nah, dulu kita ambil tukang masak 1 hari aja, 1 hari kerja udah itu minta ampun ya, nggak bisa sanggup. Pembangunan apa semua, tapi semangat kita itulah gimana supaya Allah terima saya dan Allah berikan saya orang-orang yang datang kemari. Sebenarnya maaf, saya datangnya kalian mondok di sini ini yang untung saya. Dengan kalian datang, saya pun jadi tidak malas baca Quran. Kalian datang, saya mengaji. Adapun keberhasilan kalian itu sebenarnya saya usahakan sebisanya, semampunya. Sampai saat ini beberapa ustaz datang membantu saya. Alhamdulillah. Adapun keberhasilan itu kalian bisa rasakan sendiri. Apalagi yang sudah punya pengalaman banyak pondok pesantren kan, nah, gimana hasilnya, gimana walaupun dulu pahit, ada yang kena tunjang, ada yang kena banting, ada yang kena salto. Tapi itu semua jadi kenangan yang indah nggak? Makanya yang saya pikirkan itu satu, saya pernah belajar 7 tahun satu pondok, tapi tidak ada yang menjaga saya. Saya dulu sekolah ranking juga. Begitu masuk pondok, kelas 1 ranking, kelas 2 ranking, kelas 3 udah mulai puber, udah mulai pikiran macam-macam, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahin. Jadinya pelajaran nggak betul sampai akhir. Jadi saya rasakan kerugian itu, dan itu yang saya tekad, jangan sampai ada orang di sini merasakan kerugian itu. Jadi kalaupun mereka sekarang benci saya, ya nggak apa-apa. Saya yakin ada yang gitu. Mau apa gini, mau tuh benci, terserah aja. Kita pun bukan buat untuk supaya kasih sayang dia, enggak. Karena dia sayang pun berapa saya dikasihnya sebulan. Bukan dikasih apa-apa pun sama dia. Tapi keberhasilan dan usaha itu saya ingin jangan sampai ada orang yang datang kemari merasakan kerugian. Dan beruntung, cuma kadang-kadang kita nggak paham keberuntungannya itu di mana. Belajar Quran itu mulai hari pertama kita udah beruntung. Ada satu ustadz ceramah kemarin, dia bilang 1 orang meninggal karena dia ini ahli maksiat. Jadi gitu meninggal masuk kubur disiksa terus, disiksa. Setelah beberapa tahun dalam kubur, tiba-tiba 1 hari siksaan itu berhenti, dia nggak disiksa lagi. Maka dia bertanya sama malaikat, kok hari ini nyantai? Hari ini kenapa saya tidak disiksa? Sudah berapa tahun ini saya dikubur disiksa, hari ini kok nggak disiksa? Maka dijawab kepadanya, kamu dulu waktu meninggal ternyata istrimu hamil, dan anak itu sekarang sudah besar, dan semalam itu hari kamu tidak disiksa, itulah hari anakmu mulai belajar Quran. Karena anakmu itu adalah hasil perbuatanmu kan? Hasil ulahmu itu anakmu. Jadi semua yang dia buat dari Quran itu, itulah yang meringan siksamu di kubur. Jadi hari pertama kalian masuk sini itu sudah bermanfaat kepada nenek moyang kita semua, orang tua kita semua. Cuma keberhasilan atau tidak dari segi selesai belajarnya itu pilihan Allah Subhanahu wa taala lagi lah, yang ada pada kita. Tapi berhasil atau tidak itu jelas
hari-hari yang kita belajar Quran itu nggak ada ruginya. Satu tausiah lagi pernah saya dengar, kenapa ada orang cepat belajar Quran, kenapa yang lain lambat? Yang kita bilang apa? Kenapa? Mengusut dulu berapa lama dia? Berapa lama selesai 30 juz? Sabar. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Syahadahnya berapa tahun lagi? 5 tahun. Sampai syahadah 5 tahun. Syahadah 30 juz. Yang pertama. Yang kedua danu. Berapa tahun? 4 tahun sabkan. Nah, sabkan itu istilahnya sabkan ya, sabar. Kalau sampai mengulangnya gardan berapa tahun lagi? Tahun setengah. Berarti 5 tahun setengah. Itu udah kena tempeleng semua ya. 5 tahun setengah. Dan yang ketiga sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. 1, 2. Ada yang pernah ngambil syahadah? Siapa ya? Hilman. Bukan berapa aja sulit? 15 pernah sekarang saya. Sekali dulu. 15 juz, 30 juz nggak tahan. Kenapa? Itu sabkannya berapa lama? 3 tahun. Ada yang 4 tahun sabkan selesai. Ada yang 5 tahun. Ada yang 7 tahun nggak selesai ada. Ternyata menurut satu orang ulama yang cerita sama saya, seperti saya bilang dulu, sebenarnya kalau Allah mau, nggak usah pun ngafal, tidur aja bangun-bangun habis Quran bisa kan? Mau tidur nggak hafal Quran, bangun tidur tahu habis. Bisa. Kalau Allah mau. Cuma Allah mau memuliakan kita. Karena satu huruf itu dibaca 10 pahalanya. Satu orang dia bisa baca sekali baca. Dia baca satu ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sekali baca lengket langsung. Ya kan? Satu orang dia 10 kali baca belum lengket, 20 kali baca belum lengket. Orang sampai besok pagi setor 1 halaman, dia 1 ayat setengah besok pagi. Yang ini ngulang 2 kali udah lancar 1 halaman, yang ini 35 kali belum lancar-lancar juga. Pahalanya banyak yang mana? Pahalanya banyak yang mana? 1 setengah. Yang 1 setengah. Jadi yang 3 tahun selesai ini sama banding 7 tahun selesai, lebih banyak pahala yang 7 tahun. Tambah lagi kalau palanya banyak, pahalanya tambah banyak. Jadi kemuliaan, karena kalau Allah mau sebentar, Cuma Allah memang mau dia lama. Kenapa lama? Allah mau pahala dia berlipat ganda, dan Allah mau tinggikan derajat dia dengan bacaan Quran dia. Jadi kita bukan membanggakan diri kita cepat, enggak. Jadi seolah-olah kalau kita membanggakan diri cepat, seolah-olah yang lambat itu jadi hina, enggak. Kemudian tadi berkaitan dengan hadis walillahi ahlin, Allah mempunyai orang-orang istimewa. Siapakah ahli Quran itu? Apa yang hafal 30 juz? Kita dulu pahamnya gitu. Ahli Quran itu orang yang hafal 30 juz. Ternyata dalam perjalanan kita dalam mengurus Quran ini bukan itu. Satu orang ahli Quran itu ya setiap hari dia berhubungan dengan Quran. Jadi ahli Quran itu yang tiap hari murajaah, walaupun dia nggak lancar-lancar. Dia lancar, bersyahadah berkali-kali syahadah, tapi nggak pegang Quran setiap hari, nggak berhubungan dengan Quran. Kira-kira dia itu orang Quran atau bukan? Hah? Sekarang ini kalau kita coba nilai diri kita sendiri, kita ini orang Quran atau orang Android? Hah? Nggak usah nanya imam lah. Tengok pula si imam. Nah, saya bilang tadi, tengok diri kita sendiri. Kita ini kira-kira ahli Quran apa ahli Android? Mana lebih banyak menatap Quran sama menatap layar Android?
Quran lancar, 30 juz, hafalan ingat kuat, bacaan bagus. Setiap Ramadan jadi imam. Biasa. Saya di Malaysia dulu 5 tahun ada tuh, habis Quran di sana itu. Bahkan sepanjang tahun ikut geng motor. Karena koyak-koyak ikut motor besar yang sana kemari. Cuma karena di pondok dulu keras, kuat hafalannya. Waktu Ramadan ambil jubah lagi, masuk pakai jubah, parkir motor, jadi imam ulang Quran. Bisa baca 1 juz 1 malam. Bisa 1 juz 1 malam dia baca. Karena apa? Hafalannya memang kuat. Tapi apakah dia ahli Quran enggak? Kira-kira ahli Quran enggak ya? Kalau hari-hari enggak bersama Quran, hari-hari enggak ngamalkan Quran, kira-kira kita ahli Quran apa? Ahli apa? Maka ini kita mesti usaha. Demi Allah, dari awal saya buka ini, saya enggak mengharap apa-apa dari siapa yang datang. Bahkan menurut catatan Pak Firdaus masih banyak yang menyimpan yang harus diselesaikan oleh Pak Firdaus. Saya nggak ingat semua. Pak Firdaus ingat. Jadi kalau Pak Firdaus senyum-senyum, yang pikir Pak Firdaus lupa. Itu nggak tujuan saya. Saya punya tujuan dari awal, gimana semua orang yang walaupun pernah belajar sedikit tetap bermanfaat. Satu yang terbaik kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka saya harap semua kita yang pernah belajar sini ajarkan Quran. Walaupun cuma selesainya Iqra 4,5. Iqra 4 pun enggak selesai, 4,5 selesai. Tapi bisa ajarkan. Ajarkan. Malu kita orang pernah belajar Quran tapi kebanggaannya dengan kendaraan. Ya kan? Jadi kalau kumpul-kumpul gini, kalau orang-orang lain itu ada ego-ego gitu, dia ini kendaraan apa? Kendaraan apa? Bajunya baju apa? Aromen atau An-Nur? Bangga gitu-gitu. Nah, karena itu bukan kebanggaan. Kebanggaan kita tetap harus di Quran. Coba kalau jumpa-jumpa gitu ya, baca juz berapa kita? Nah, biasanya langsung diajak ngopi itu, kumpulannya kopi lah, karena nggak mau baca Quran. Jadi perkumpulan kita ini pun gitu, membangkitkan kerisauan, fikir dan usaha kita kembali. Gimana kita semua bisa menjadi ahli Quran? Jadi ahli Quran itu harus setiap hari berhubungan dengan Quran dan paling tidak dia berjuang untuk Quran dan mengamalkan Quran, itu yang paling penting, mengamalkan Quran. Kalaupun ada yang jadi bisnis, pengusaha beda. Pengusaha yang pernah belajar Quran sama nggak belajar Quran itu harus beda. Apalagi ada hafalan, ya kan? Harus beda. Apapun sekarang profesi yang ingin menjalani itu silakan saja. Tapi maunya coba curi waktu. Saya nasihatkan curilah waktu untuk mengajar. Satu, dengan kalian mengajar, jelas insya Allah kreditnya mengalir ke rekening saya. Itu yang saya harapkan. Dan dengan kalian bukan mengajar, kalian jadi punya murid. Muridnya nanti harus lebih pintar dari kalian. Saya ada banyak yang lebih pintar dari saya. Mungkin dari dulu ngakali saya memang pintar-pintar. Cerdas. Ya kan? Tapi harus jadi lebih hebat. Saya nggak mau kalian jadi kayak saya ini nggak ada apa-apanya. Harus lebih. Nah, maka itu ketika dari beberapa tahun sebelumnya, saya tahu kalian buat kumpul-kumpul, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada yang berani menghubungi saya. Tapi saya apresiasi, saya kayaknya bagus. Jadi kalau bisa kumpul kita ini bisa berjalan terus. Maksud dari ini apa? Supaya kita semua sama-sama dapat manfaat. Di antara kita mungkin ada yang udah jadi guru, ada yang jadi pimpinan pondok, ya kan? Ada yang apa lagi? Buat pondok bakso ada yang tapi apapun maunya ini kita, paling tidak kita dengan berkumpul gini kita coba bekerja sama, bersinergi untuk usaha kepada Quran. Umpamanya ada kawan kita yang udah buka pondok, kita masing-masing
Masing-masing maunya ada infak ke sana, dia ngajar enggak, ngurus enggak, ya kan? Paling nggak maunya dia ada infak ke sana. Nah, siapa yang udah buka pondok ke sana? Saya kurangilah 2 batang satu hari. Nah, pokoknya kan, ada yang batang-batang nih. Ibnu berapa batang? Nah, dikurangi 2 batang, saya kurangi 2 batang saya masuk. Ya kan? Jadi kita jadi termasuk jadi orang yang berjuang untuk Quran juga. Maksud saya jangan sama sekali kita tuh nggak ada. Dibantu, kalau bisa dibantu. Kita nggak bisa ngajar, nggak mampu ngajar, nggak apa-apa. Tapi coba, apa bantuan? Nggak bisa apa-apa sih Ustaz. Duit pun nggak ada Ustaz. Makan pun puasa, bukan puasa Nabi Daud lagi. Puasa 2 kali Nabi Daud. Saya bisanya cuma inilah datang saya nyapu-nyapu sini. Silakan, setahun sekali nyapu. Jadi datang kemana kawan-kawan kita pondok kemari. Jadi semuanya saya mau semua ada manfaat dan semua yang gagal menjadi hafiz 30 juz, ya, maksudnya bukan gagal, dia belum berhasil jadi hafiz 30 juz, harus punya tekad. Anak-anak kita harus lebih dari kita. Saya cuma Iqra 5, anak saya harus Iqra 6. Ya. Saya cuma 1 juz, anak saya harus 2 juz, itu sudah lebih. Ini tantangan. Jadi dengan kita kumpul ini nanti akan datang kerisauan. Kerisauan itu usaha membalikkan pikir kita. Saya bangga lihat kalau kita semua mau usaha, ada yang masih pondok. Makanya tadi maksudnya kita meminta terguzari itu ya tahaddus bin ni'mah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Apapun nikmat yang Allah berikan padamu, ceritakan. Nikmat apa itu? Nikmat agama. Kalau nikmat dunia ini nggak perlu kita ceritain. Nikmat dunia itu nikmat kecil. Nikmat yang besar itu nikmat agama. Alhamdulillah. Itu Karguzari itulah dia. Tahaddus bin nikmat. Karguzari menyampaikan ahwal apa yang kita selama ini mungkin perjalanan hidupnya. Dia belajar di mana sampai di mana, sekarang tugasnya apa. Ini mungkin kita minta berapa orang ya? Satu orang dulu. Siapa? Siapa yang nggak bersedia? Oh, ada bersedia semuanya. Usman lah, ada Usman. Usman jarang-jarang datang, orang jauh. Mama, naik kereta Ustaz. Iya. Iya, karena baru sampai itu lain dia cahayanya. Ayo sebentar, saya tanya jawab saja. Itu cerita, entah apa pula ceritanya. Coba ceritakan dulu pengalaman belajar di sini. Yang manis-manis dan asam, pahitnya nggak usah ya. Berapa lama? Apa kesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati Ustaz kami, yang saya hormati kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah saya termasuk santri yang awal. Saya masuk pada tahun 2006, bulan 6, dan alhamdulillah urut saya nomor 6. Masih. Sebelum saya mondok kemari, saya juga pernah mondok di Dumai. Saya hafal 3 juz. Dan alhamdulillah setelah saya masuk kemari di tes sama Ustaz kita ini, saya turun kembali ke Iqra. Kemudian saya Iqra sekitar 4 bulanan. Setelah itu saya menghafal. Alhamdulillah yang saya dapatkan dari sini 15 juz. 15 juz yang sudah saya baca satu hari 10 juz. Mungkin gitu lah Ustaz.
Kalau yang pahitnya semua sama-sama tahu lah kita. Jelas yang manis, alhamdulillah kemanapun saya meminjakkan kaki saya selalu diterima dalam segi apa namanya itu, kalau imam masih diterima. Alhamdulillah saya pernah juga ke Sabang disuruh jadi imam juga, di kampung sana pun begitu juga. Berkat saya mondok di sini selama kurang lebih sekitar 4 tahun lebih, alhamdulillah saya merasakan gimana bacaan saya ini tidak kalah dengan yang lainnya. Jadi saya merasa bangga sih. Dari sini mondok lagi. Setelah saya di sini, saya mondok di Aceh sekitar setahun lebih sedikit, Ustaz. Selesai pulang. Alhamdulillah enggak, Ustaz. Saya 22 Ustaz. Iya, Ustaz. Ada yang bertanya lagi? Jadi sekarang apa? Alhamdulillah ayah saya buka pesantren, pesantren tahfizul Quran, tapi saya arahkan kepada operasional apa namanya, Salafi Ustonya, Ustaz. Alhamdulillah tahun kemarin kami uruskan SK Minkumnya keluar. Untuk tahun ini kami perencanaan untuk mengajukan izin operasional, Ustaz. Jadi Ustaz Usman ngajar tahfiz nih? Saya alhamdulillah ngajar tahfiz. Programnya sama di sini atau? Program karena saya masih sekitar 4 bulanan di sana, jadi saya masih mengikut. Insya Allah nanti setelah Lebaran ini kita buat programnya sendiri, mungkin yang dari sini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu program di sini saya pun belajar dari banyak pengalaman sampai sekarang masih terus belajar. Saya jumpa siapa saja tetap belajar. Jadi belajar Quran ini nggak ada habisnya ya. Di sini ini bukan terakhir enggak. Bahkan tahun 2014 saya ke Jordania 4 bulan. Di sana jumpa satu imam masih muda. Di bawah saya jauh, dan mungkin sebagai kalian juga. Dia imam di satu masjid nama Masjid Al-Urdun. Mungkin kalau nanti ada yang sempat di sana, namanya Syekh Sulaiman Abul Qaqqa, Syekh Sulaiman. Dia setiap imam itu baca riwayat lain. Maghrib riwayat lain, Isya riwayat lain, subuh itu riwayat lain. Jadi saya setor Fatihah mana? Setor Fatihah. Pas saya baca Malik Yaumiddin, nak tegur saya. Dia bilang, "Indaka kaf, ka'annaka qara'ta al-kaf sakit." Faham? Hah? Paham tak? Jadi dia bilang, saya itu baca kaf, Malik Yaumiddin, kafnya itu keluar suara berbunyi seperti kafnya itu sukun mati. Nah, dia bilang, iya. Jadi dia bilang dihidupkan Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Maliki, jelaskan ki-nya. Itu ke Jordan baru dapat 2014. Kita buka ini 2006. 8 tahun kemudian setelah berkhidmat 8 tahun baru Allah ajarkan satu huruf. Jadi nggak ada selesainya. Nah, kita harus terus belajar. Dan dengan mengajar berkhidmat, kita rasakan nanti banyak sekali barokah. Banyak sekali barokah. Jadi kalau mengajar itu saya nasihatkan kepada kita semua supaya kita mengajar itu bisa maksimal. Maksimal. Mengajarlah di tempat yang kita memang bisa memetik hasilnya sampai ke dalam kubur gitu. Kalau hanya memikirkan hasil dunia itu nggak kemana. Rezeki itu sudah dapat. Bahkan dengan mengajar Quran kita dapat barokah. Barokah itu apa tuh? Barokah itu kata ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mungkin gajinya kecil tapi kebaikannya banyak. Saya dari awal sampai sekarang belum digaji. Tapi anak sekarang baru 10. Yang mondok 3.
yang minum susu, pampers. Pengeluaran saya jauh lebih besar dari ustaz-ustaz lain, tapi barokahnya ada. Alhamdulillah, ini bukan cerita, ini tahdus bin nikmah ya. Semoga saya enggak ujub, bukan sombong. Kalau dulu lagi waktu saya aktifnya 4 bulan sekali berangkat ke Jakarta PP, itu tiketnya dari mana? Apa lagi? Negeri jauh, alhamdulillah 2 kali. Kemarin keluar 8 bulan lagi. 8 bulan keluar Turki, Armenia. Berangkat haji tahun 2016, nggak daftar, belum persiapan. Jadi saya yakin itu mungkin Allah terima barokah dari Quran. Udah pening-pening ada santri, Allah kasih hiburan. Jadi selalu saya gitu, karena inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesusahan. Kesusahan apa coba? Kesusahan yang mendapatkan hadiah itu kesusahan dalam khidmat agama. Jadi kita ahli Quran ini jangan pernah berharap apa-apa sama makhluk. Najis sekali ahli Quran berharap pada makhluk. Ahli Quran ini harus berharap dari bantuan Allah yang Quran yang ada bersamanya. Baca aja. Berapa hafalan kita baca. Ada hajat apa baca. Sampai nanti hajat kita terpenuhi. Kita mesti yakin dengan Quran. Cuma yang sedihnya belakangan ini ya saya nggak tahu siapa, bukan bilangkan siapa-siapa juga. Kebanyakan orang belakangan ini belum mampu dan nanya berapa tuh di sana, sini aja lah, ngajarnya cuma 2 jam, gajinya segini. Yang kita lihat itu angkanya, jadi barokahnya nggak dapat lagi. Jangankan saya, bahkan Umi kita, alia saya pernah cerita ketika mula-mula ngajar TK dulu, beliau minta supaya digaji. Saya bilang mau berapa? Untuk apa sih? Dia bilang karena banyak keluarga di Jawa yang susah, mungkin bisa dibantu. Saya bilang mau berapa? Tapi alhamdulillah Umi nggak berani jawab, diam aja. Terus saya bilang ya syukurlah nggak berani jawab. Kalau berani jawab, kamu sudah membatasi apa yang Allah kasih selama ini. Selama ini Allah kasih apa juga sama kita? Anak waktu itu baru 6 atau 7. Ternyata susu pampers jalan terus. Saya kemana-mana bisa berangkat terus, kita keluar-keluar gampang terus. Jadi yang Allah kasih itu sudah lebih. Jadi ahli Quran ini maunya begitu. Jangan cari makan dengan Quran. Jangan cari makan dengan Quran. Jangan cari makan dengan ilmu. Malam yang begitu. Ternyata ada beberapa orang ustadz gitu, dia buat kartu nama. Di kartu namanya itu, saya nggak tahu, bukan jadi channel sini. Kalau ada pun jangan tersinggung, kalau ada pun tarik lagi kartunya. Di kartu nama itu dibuat ustadz ini. Bersedia dipanggil untuk Isra Mi'raj, tausiah, ini kematian, apa semua. Jangan. Adapun kalau kita diminta, itu kita jadikan sarana untuk kita belajar. Jadi nasihat saya sekarang, kita mengajar, silahkan mengajar, dan carilah, usahakanlah mengajar itu yang kita kaderisasi, pengkaderan. Pengkaderan itu apa? Harus keluar murid-murid yang lebih baik dari kita. Itu baru kaderan. Kayak tadi, saya Iqra nggak tamat, tapi saya punya murid tamat Iqra. Saya nggak syahadah dulu, tapi murid saya bisa syahadah saya buat. Nah itu dia, itu maksudnya. Jadi kalau kayak sebagian, ya kita pun di sini ada sekolah ibtidai, saya tengok di sekolah-sekolah ini payah, nggak bisa maksimal. Nah, itu dengan suasana lingkungan, kesibukan belajar apa semua. Kadang-kadang mengejarnya wisudanya aja. Ya, anak-anak kelas 4 harus wisuda nanti, Pak. Nah, kelas 6 dia harus wisuda sekian gitu. Jadi yang nggak lancar nggak apapun ikut wisuda. Jadi kita ahli Quran jangan begitu. Makanya dulu banyak yang nggak tahan belajar sini kan mau cepat. Kita di sini nggak mau cepat, maunya ingat. Ya kan? Kan pernah saya tahu deh, kalau mau saya ajari yang salah, tapi saya bilang itu salah, saya nggak tanggung jawab. Silakan, setor aja, 1 hari berapa kali sabak. Nah, tapi nggak tanggung jawab hafalannya. Dan mungkin tinggal kemalasan dan kerajinan kita lagi lah dalam murajaah. Jadi kalau kita mau jadi Al-Quran, 1 murajaah setiap hari.
Walaupun Quran kita nggak lancar-lancar, insya Allah kita diterima jadi ahli Quran. Itu ambil peluang kita untuk ikut serta dalam taklim Al-Quran. Nah, contohnya apa? Mengajar. Kalau nggak bisa belajar, nggak bisa bantu mengajar, kita bantu mungkin secara materi, bantu secara pemikiran. Nah, adapun seperti kami di sini contoh, kami sangat perlu pemikiran banyak. Banyak program mau saya buat, khususnya untuk kawan-kawan kita yang udah selesai, yang mungkin jauh dari suasana Quran, gimana bisa kembali kepada suasana Quran ini. Maka dari sini kalau bisa, mungkin udah ada dibicarakan, saya berharap kita bisa buat satu organisasi atau perkumpulan badannya dari ikatan alumni itu kawan-kawan ini bisa diteruskan, jadi silaturahmi terus tersambung. Contohnya mungkin ada kemalangan, ada mungkin yang orang tuanya meninggal, atau istrinya meninggal, anaknya meninggal, atau apa kemalangan tentunya. Jadi kita semua bisa ada saling kepedulian. Kemudian paling nggak problemnya setahun sekali ini kalau bisa ikut berpartisipasi mengumpulkan. Jadi ini pun karena kemarin kita serahkan saja, silahkan kerjaan kami siapkan tempat apa dulu bantu. Cuma saya belum masuk memberikan apa-apa di situ, hanya ikut saja karena saya tengok di sini semuanya luar biasa kan, udah merantau kemana-mana, pengalaman sudah luas. Jadi maksud saya dikumpulkan. Adapun dulu sebenarnya waktu kita buat milad dulu, siapa yang ingat? Milad ke-8 siapa yang ikut? Pertama kita buat milad ke-8. Milad ke-8 apa 9? Milad ke-9 kita satu lembu kita buat jadi biryani 1000 porsi. Siang malam makan biryani. Itu maksudnya bukan milad sebenarnya. Maksud saya itu supaya santri-santri yang lama itu bisa kita datang berjumpa lagi. Paling enggak dari situ kan timbul semangat lagi, nengok saling berjumpa dengan kawan-kawan. Biasa, saya kemarin jadi imam tarawih di satu tempat, jumpa kawan saya yang di pondok cuma 2 tahun. Sekarang bawa beca. Enggak, bukan menghina, maksudnya bukan menghina. Maaf, bukan menghina, bukan untuk masuk diketawain, enggak. Ketahuinya saya maju jadi imam, saya luruskan shaf, saya tengok dia, ini kayak kawan saya. Dia pun lihat saya, dia 30 tahun enggak ketemu. Hampir 30 tahun. Kita sama-sama berubah lah. Dia lihat saya habis sholat, dia peluk-peluk saya nangis. Nah, kenapa dia nangis? Ya dia rasa mungkin apalah dulu nggak selesai mondok. Mungkin dia rasa dia tengok penampilan kita macam wali kan, padahal wali murid aja. Jadi dia rasa dia sudah jauh. Dengan kita jumpa, insya Allah ada kesan. Jadi untuk itu sekalian mungkin ada laporan panitia atau apa, saya minta Ustaz Pojan bisa cerita apa macam mana. Tadi saya dengar ada musyawarah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusallimu ala rasulil karim. Dibilang panitia pun sebenarnya enggak panitia kan bisa. Baru tahun ini lah terbentuk kan panitia, terus terorganisir, tersusun rapi. Alhamdulillah. Jadi asal muasal acara milad ini dulu itu setiap hari raya Idul Fitri teman-teman selalu nelpon saya. Pas masih mondok sini pun sudah ditelepon. Ustaz Adi ada nggak di rumah? Ustaz Adi ada nggak di rumah? Ya wajar karena pondok dengan rumah saya kan dekat aja kan. Naik angkot cuma dari 1000 perak aja sampai. Kalau orang ini kan harus jauh-jauh gitu. Ya saya juga. Maka akhirnya saya inisiatif gini aja, kita bentuk satu tanggal di mana kita semua bisa datang ke tempat saya, ya kan, ke rumah saya dulu silaturahmi bareng-bareng rame-rame. Habis itu baru kita ke sini sama-sama. Itu dimulai dari tahun 2014. Itu masih mondok di sini.
Iya, udah mau apa itu? Udah mau akhir-akhirnya lah kan. Bukan tamat, menamatkan diri. Pada 2014 kita buat, 2015 kita buat juga, 2016 sampai alhamdulillah sekarang ya ke 2021 dan alhamdulillah bisa kita katakan ini paling ramai kan. Paling ramai dari berbagai daerah dan juga alhamdulillah ada yang lama-lama juga kan. Lama di pondok, lama enggak di pondok juga kan alhamdulillah. Dan juga tahun semalam itu terakhir kita buat tahun 2020 itu kehadiran ada 18 orang. 18 orang itu ya masih dibilang terlalu sedikit untuk dibuat panitia. Dan sekarang ini alhamdulillah kehadiran 40 orang. Walaupun belum diabsenkan. Dan kita bentuk panitia di sana. Adapun susunan nama daripada organisasi belum ada. Untuk sementara AMD, Alumni Ma'had Darul Doa Darul Ulum Al-Huda. Jadi singkatan di dalam singkatan itu AMD. Untuk langsung ke ini ke panitia acara apa namanya? Susunan organisasi Alumni Ma'had Doa atau kita singkat dengan AMD. Ini sistemnya setiap tahun diganti. Dalam artian sistemnya sistem demokrasi. Apa? Demokrasi ya? Iya, sistem musyawarah jelas. Cuman cara pergantian ininya loh, apa namanya? Kepemimpinannya itu diganti setahun sekali. Untuk tahun ini ya udah selesai, dan untuk tahun depannya tahun 2021 dan 2022 Ketua Umum Ustadz Rizky Aditya, Ustadz Rizky. Wakil Ketua Ustadz Bani Bujiono. Untuk sekretaris Ustadz Haji Ihsan Suhada. Ya beliau lagi kebetulan dapat tugas konsumsi jadi ya masih di dapur, belum bisa kesini. Untuk bendaharanya Ustadz Yusuf Rusdi. Itu tadi kesusunan kepengurusan kita. Jadi untuk tahun depannya kita sudah ada pengurus. Dan alhamdulillah pengurus organisasi ini rumahnya di sekitar Binjai semua. Jadi bisa musyawarah ataupun kalau memang istilahnya Ustaz perlu dengan kami boleh dipanggil, nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah siap, HP-nya siap 24 jam, orangnya belum tentu. Ya, tapi kalau saya pribadi insya Allah siap. Siapapun yang datang ke Binjai mau silaturahmi Ustaz, saya siap untuk dalilin, saya siap untuk bawa ke sini. Kadang-kadang orang ini kan nggak pede dia kalau sendiri kan, harus bareng saya. Dan insya Allah ya ini organisasi ini kita bikin tujuannya yang pertama ya untuk menjalin silaturahmi di antara teman-teman yang pernah belajar di sini. Jadi kita punya wadah organisasi yang dinamakan AMD Alumni Ma'had Darul Huda dengan ketua Ustadz Rizky kan. Itu satu tujuannya. Yang kedua, kita bagaimana setiap tahun kita buat perkumpulan kayak gini. Ya kata seperti kita tadi, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Sehingga ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau lanjut belajar alim misalnya, ya kita mungkin bisa sharing di sini. Atau ada teman-teman yang mau ngajar atau apapun itu masalahnya, kita bisa rembukan sama-sama di sini. Dan di sini kita juga yang ketiga tujuannya ya untuk tadi ketika ada satu kemalangan atau satu musibah, kita bisa sama-sama kita bisa konfirmasi kontak kepada dewan pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kita bisa tuh sama-sama mengambil tindakan. Jadi di sini kita guyup kekeluargaan. Jangan, bukan berarti aku lebih lama tamatnya daripada si anu. Jadi saya senioritas itu enggak seperti itu. Kita di sini ya kekeluargaan. Seolah gitulah. Untuk keuangannya alhamdulillah untuk keuangannya bisa ditanyakan ke bendahara dan alhamdulillah kita sudah punya kas. Jadi oleh teman-teman yang mau apa namanya membayar iurannya ada kan, sudah disepakati di grup kita juga ada. Yang belum masuk grup WA juga boleh disampaikan ke apa namanya bendahara Ustadz Yusuf. Nah, jadi apa info-info berita-berita kan sekarang udah online aja kan, kita bisa sharing lewat WhatsApp kita, jadi kita bisa sama-sama untuk ambil tindakan. Mungkin demikian Ustaz, bisa saya sampaikan selaku dan alhamdulillah Ustaz, kami di sini juga
Ini acara ini kami rencanakan dari mulai Idul Adha tahun semalam, Ustaz. Jadi ya prosesnya kalau pengalaman kita sebulan 2 bulan kurang untuk ngumpulin gini kurang, Ustaz. Jadi alhamdulillah tahun ini lagi pada ngumpul semua ya, dan bersedia semua di sini kan. Nah, pada kan ada dari Aceh, Bang Usman, masya Allah, naik kereta kan hujan-hujanan, masya Allah. Jadi kami di sini ada memberikan sedikit kenang-kenangan lah, Ustaz. Nah, bisa dikatakan kenang-kenangan pun ya, kalau dikatakan hadiah nggak cukup lah kan. Nah, kalau kita ngaji ta'lim itu 1 huruf dibayar 1 dinar pun kurang, kata Imam Hanafi juga. 1 huruf 1 dinar kurang. Quran itu berapa huruf, masya Allah. Jadi ini ya sebagai sebentuk kenang-kenangan lah, Ustaz. Ya, belum. Kalau dikatakan hadiah masih terlalu jauh. Cuman ini bisa kami berikan, Ustaz. Ini ada kitab Hilyatul Aulia. Ini untuk Ustaz. Semoga ketua lah. Astagfirullahaladzim. Wakil ketua lah, Ustaz Bani. Ini iuran dari teman-teman, Ustaz. Semoga jadi amal jariah lah buat Ustaz, pondok dan keluarga-keluarga zuriat Ustaz. Masuk. Agak berat itu. Ya terima aja. Tim. Bukan ya? Alhamdulillah. Dan juga buat teman-teman yang mau memberikan hadiah pribadi ya secara pribadi lah kan. Ini kan istilahnya kan dari kita bersama-sama. Ya, lagi Bang. Ya, dan untuk acara selanjutnya ini Ustaz, habis zuhur ini kita ya coba dulu nih kan. Habis itu kita to'am dulu, to'am udah disediakan. Ziarah dulu ya. Ziarah dulu Pak. Habis zuhur kita ziarah dulu ya kan, walaupun guru kita udah wafat ya bukan berarti kita nggak takzim kan, bukan berarti kita selesai adab kita pada beliau. Walaupun ya siapapun lah, walaupun yang bicara nih wafat kan ya diziarah juga kan. Ya semuanya bakalan wafat gitu. Nah, ada guru kita di sini, mungkin kenal semua ya, almarhum Qori Ismail Musa Lubis Al-Maghfurlah. Beliau itu ya guru tajwid kita di sini. Ya sempat banyak juga orang santri-santri kita yang dikirim kemarin ke sana belajar kan. Maka beliau ini kuburannya di sini di dekat Masjid Jami. Maka ya kita sangatlah tidak sopan kan kalau kita sholat di situ, kita nggak mampir di situ ziarah kan nggak sopan. Makanya kita ya ziarah habis zuhur, ziarah, setelah itu baru kita to'am. Habis to'am kita mungkin ramah-tamah lah kan, ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol kekeluargaan. Dan habis itu habis asarnya ya pusal. Ustaz. Ustaz. Untuk ya ini kita bicarakan aja langsung. Pertama saya berterima kasih. Wah, saya mau tanya ini, siapa yang punya ide ambil kitab ini? Ya, Pak Ustaz Daulay. Kenapa? Kenapa kitab ini? soalnya gini Ustaz, saya pernah juga ngaji di pondok ada Ustaz saya di sana, orang yang punya kitab Miladul Aulia di rumahnya, insya Allah di rumah itu keluar wali. Allah anak Ustaz terus jadi wali dan amin. Kenapa saya bilang gitu? Sebenarnya kitabnya ingin sekali mau saya ambil udah. Kalau saya Hilyatul Aulia, subhanallah. Jadi di sini kita belajar sebenarnya hajat kita itu nggak usah kita bilang kepada makhluk. Hajat kita sambungkan kepada Allah saja. Kalau kita hajat kita sambung kepada Allah, Allah mau berbuat dari segala macam cara. Nah, salah satunya tadi teringat Ustaz Ismail ini, Pak Ismail, Pak Mail saya dulu manggil. Itu saya dulu udah hajat sama beliau. Saya dulu setelah kita jalan berapa lama ngaji, saya pikir gimana lah caranya biar bisa Pak Mail ini ngajarkan tajwid. Satu hari jumpa sama saya, dia yang datang. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya mintalah anak-anak itu belajar mengaji sama saya. Saya, subhanallah, saya mau ngambil berkah dari anak-anak itu. Jadi
Banyak sebenarnya pelajaran dalam hidup ini yang kalau kita itu mau belajar yakin sama Allah jadi mudah. Jadi nggak usah ta'alluq dengan benda, dengan apa. Semua urusan hajat kita, khususnya ahli Quran. Karena ahli Quran itu ahli keluarganya Allah. Udah jadi ahli keluarganya Allah, hajatnya minta sama makhluk, kan malu. Nah, jadi ahli Quran itu ahli keluarganya Allah, hajatnya sampaikan pada Allah Ta'ala saja. Nanti Allah buat caranya macam-macam. Nah, kemudian seluruh pengursan itu saya minta maunya paling kurang 6 bulan sekali pengurusnya ini kumpul. Nah, yang pengurus-pengurus tadi aja. Dari situ mungkin akan ada paling kurang lah. Kalau mau durasinya lebih cepat lagi, kalian kira-kira kapan kumpul lagi pengurusnya aja? Pengurusnya ini biasanya Ini bulan 5. Sebulan sebelum acara biasanya. Ya itu maksudnya kan setahun jadi. Kalau bisa 6 bulan silaturahmi aja, mungkin tak ada yang bisa dibicarakan. Ya, nanti bisa diindikan 6 bulan ke depan lah, kira-kira bulan 11 atau bulan 10 ya. Pengurusnya aja. Kemudian ya, kalau bisa ada iurannya, walaupun cuma 5.000 sebulan atau 10.000 atau berapa yang mudah, supaya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti keorganisasian, ada keterikatan. Karena nampaknya sekarang kan nggak ada keperluan untuk dana, tapi sekedar mengikat saja 5.000 atau 2.000 terserah. Tapi nanti kalau dia nunggak-nunggak setahun jadi terasa juga dia ngeluarinnya. Kemudian program itu diinikan dari sekarang. Di antaranya itulah kalau ada sifatnya kemalangan, kalau bisa ya saya pun diajak. Ustaz, kalau ada waktu kita sama siapa nih ada kemalangan di sana, insya Allah saya kalau ada di sini yang bisa saya bagi saya datang. Ada mungkin nikah yang belum nikah atau mau nikah lagi. Kan udah banyak nih barokah dari doa ini, kan udah banyak yang ketemu jodoh. Ada beberapa pasang udah tengok memang dari sini sama sini dia. Jadi apa ini dia udah insya Allah bersambung sampai hari kiamat barokahnya kan. Itu ya perlu kita juga saling membantu urusan itu. Khususnya dari sekarang juga saya ingatkan, saya tetap minta kita kalau bisa yang siapa saja berkhidmatlah di sini. Berkhidmat di sini. Yang bisa ngajar, yang bisa ngurus. Nah, sekarang ini saya lagi membuat satu divisi IT untuk di pondok ini. Divisi IT nanti meliputi programmer. Nah, itu kalau udah memang mahir di IT bisa program, paling nggak nanti di media sosial, dokumentasi untuk seluruh kegiatan pesantren kita membuat satu grup yang ngurusnya. Mungkin nanti kayak divisi sosial sekarang, divisi sosialnya Pak Firdaus itu bagian apanya semua. Mungkin kedepannya divisi sosial ini kita membuat kalau ada ambulan gratis, jadi untuk masyarakat sekitar sini siapa yang nanti perlu ambulan, tapi itu masih rancangan karena nggak ada yang kerja. Nyatanya semua masih Pak Firdaus, belanja Pak Firdaus. Untunglah masa nggak beliau lagi kan, dulu semua. Jadi kita di sini kurang tenaga. Nah, yang bisa full insya Allah full, yang paling enggak saya minta semua bisalah menjadi relawan-relawan. Dengan dari sini juga kita akan jalin kerjasama. Nih kawan-kawan yang udah punya pondok pun semua pondoknya harus maju. Amin. Semua pondoknya harus berkembang, harus ada hasil. Dan itu nggak bisa kita kalau nggak bersinergi. Kalau kita sendiri dia itu nggak bisa. Jadi kita juga yang ngajar gimana supaya ada hasil dari mengajar gitu itu. Ya, baik. Itulah yang mau kita kembangkan dalam ini. Itu apa lagi tadi? Itu aja. Untuk organisasi ini, jadi insya Allah tahun depan pemilihan lagi gitu, suara. Jadi dari sekarang kita udah buat ancang-ancang gimana biar tahun akan datang kita bisa kumpul mungkin lebih banyak lagi, dan mungkin untuk acara bisa usul karena ini kan masih jumpa-jumpa aja. Nah, masih nengok-nengok aja. Wah, siapa yang udah gendong anak, siapa yang udah bonceng istri, nah, ya kan masih jumpa. Tapi akan datang mungkin bisa kita undang mungkin kiai dari mana,
Mungkin dari Syria kita panggil kemari. Ya, dari mana? Jadi kita bisa go internasional organisasi kita ini. Kumpul kita dengan hubungan dengan ahli Al-Quran seluruh dunia. Begitu saja. Jam berapa dah? Ya. Terus saya serahkan kembali pada bocor. Dan juga ini Ustaz, ada apa namanya, kirim salam Ustaz dari teman-teman yang nggak bisa hadir, dari Bang Sarif, dari ya banyak lah, ya seluruhnya aja lah ya, seluruhnya gitu Ustaz. Ada yang mau datang malah kampungnya banjir gitu, jadi nggak bisa kesini. Memang udah dan niat udah menyediakan, tapi memang kendala tadi Ustaz, banjir. Ada yang nggak bisa, perbatasannya tutup gitu Ustaz. Jadi udah kirim salam Ustaz lah, saya kan bisa menyampaikan salam dan minta habis ini apa doa ya, minta doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah para ahli yang ini Allah kumpulkan satu tempat yang sangat mulia. Ini semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Untuk bagaimana saling dari mana yang sudah mengajar, mana sudah masih belajar, dan ini semua mudah-mudahan yang sudah mengajar mudah-mudahan di dalam istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Yang sedang belajar mudah-mudahan sampai tamat dan sampai buka pondok pesantren dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, sehingga ilmu tadi dapat mengalir terus sampai yang kiamat. Ada siang ada bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathina, nasyadu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana wa lidzurriyyati Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مغفورا. اللهم يسر امرنا في الدنيا والاخره. اللهم يسر امرنا في الدنيا والاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا ترحمنا المقصرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره بما رحمنا من العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Maulaya sholli wa
Allahumma sholli wa sallim Jadi wa barik. komunikasi ya, kita foto bersama. Jelang zuhur ya kalau yang HP-nya 2 juta boleh lah.